Nama Mario Dandi Satrio tiba-tiba saja viral di media sosial. Pemuda 20 tahun ini ternyata dikenal kerap memamerkan kendaraan mewahnya. Mulai dari mobil mewah jenis off-road, hingga beratraksi dengan menggunakan moge atau motor gede. Namun, ia kini harus berurusan dengan masalah hukum karena kasus penganiayaan yang viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Senin malam, 20 Februari 2023. Tepat di sebuah perumahan elit di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Mario bersama teman-temannya menganiaya seorang anak di bawah umur berinisial D dengan cara yang keji. Setelah aksi penganiayaan itu, Mario langsung dibawa anggota Satpam setempat ke Polsek Pesanggerahan. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma akibat luka parah di bagian kepala. Berdasarkan laporan keluarga korban, kasus penganiayaan ini bermula saat korban sedang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban dihubungi oleh seorang remaja perempuan berinisial A yang merupakan kekasih Mario untuk bertemu. A sendiri tak lain adalah mantan dari kekasih korban D. Korban kemudian mengirimkan titik lokasi di mana ia berada. Tak berselang lama, remaja A datang bersama dengan Mario dan 3 rekannya menghampiri korban. 2 dari 4 orang pelaku kemudian membawa korban ke gang sepi dan menganiayanya. Setelah kasus ini viral di media sosial, video penganiayaan sadis itu pun tersebar di media sosial. Aksi tak manusiawi yang dilakukan Mario membuat warga geger, tak terkecuali para pejabat negara. Kasus penganiayaan ini pun menjadi perhatian Menteri Agama. Yakut Khalil Qomas yang juga Ketua Umum GP Ansor bahkan datang menjenguk korban di rumah sakit. Hal itu karena ayah korban, Jonathan Latumahina, ternyata diketahui adalah pengurus pusat GP Ansor. Di akun Twitternya, Jonathan mengatakan telah memaafkan pelaku yang telah menganiaya anaknya. Meski demikian, ia meminta proses hukum tetap berlanjut. Atas perbuatannya, polisi pun menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka. Ia ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan beserta sejumlah barang bukti, mulai dari ponsel hingga mobil mewah jenis off-road. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan alat bukti yang kami dapatkan, maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS. Dari pengembangan penyidikan, berdasarkan 2 alat bukti, polisi pun kembali menetapkan tersangka baru. Ia adalah Shane Lucas, yang tak lain teman Mario Dandi. Saat kejadian, Shane melakukan perekaman penganiayaan atas perintah Mario. Tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Untuk mengetahui kondisi di tempat kejadian perkara, tim CSI pun mencoba mendatangi lokasi yang menjadi tempat penganiayaan. Perumahan di bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini terbilang cukup mewah. Pintu keluar masuk dijaga ketat keamanan kompleks 1x24 jam. Kami menemui pihak keamanan kompleks. Namun pihak pengelola menolak untuk diliput dan tidak memperbolehkan tim CSI untuk masuk ke tempat kejadian perkara. Untuk TKP atau tempat peristiwa penganiayaan itu terjadi saat ini memang tidak diberikan pengamanan yang secara spesifik menggunakan garis polisi begitu, tapi ada anggota polisi yang berjaga di dalamnya. Sementara itu, identitas plat nomor pada mobil yang digunakan pelaku pun ditelusuri polisi dan terbukti menggunakan plat nomor palsu. Mobil barang bukti ini juga tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan ayah tersangka.
Akibat peristiwa ini, ayah tersangka Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat tinggi di Ditjen Pajak Wilayah Jakarta Selatan pun ikut terseret dan terpaksa harus kehilangan jabatannya. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV.